Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, sahabat sejati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita dapat merasakan iman, merasakan Islam, dan tentunya dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta umat-umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Pemirsa sehati yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salatin." Jika seorang manusia mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Dalam mati di sini artinya adalah ketika terputus itu kita tidak bisa melaksanakan kebaikan lagi setelah kita mengalami yang namanya kematian. Dan ketiga perkara itu yang diantaranya yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Apa itu? Sodakoh jariyah. Sedekah jariyah merupakan amalan yang tidak akan terputus. Manakala seseorang memberikan hartanya di jalan Allah, maka dia akan menikmati hasilnya ketika nanti berada di alam akhirat. Ini juga jalan dengan perintah Allah, bahwasanya kita diperintahkan untuk menginfakkan sebagian harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada termasuk orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu menginfakkan sebagian harta dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk memberikan sebagian harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala jariyah yang tidak terputus walaupun kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita telah tidak hidup di dunia ini lagi. Pemirsa sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua adalah au ilmi yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Seseorang yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu kepada orang lain, dia akan memperoleh manfaat atas apa yang dia sebarkan. Misalnya, saya mengajarkan perkara kebaikan kepada seseorang, kemudian seseorang itu mengamalkannya, maka saya akan mendapatkan pahala pahala kebaikan yang seorang itu laksanakan sesuai dengan apa yang dia kerjakan tanpa mengurangi jatah pahala seseorang itu. Dan apabila seorang yang saya ajarkan tadi ternyata mengajarkan kepada orang lain, itu akan menjadi tabungan kebaikan pula bagi saya yang mengajarkan pertama kali. Maka dari itu, jadilah anak-anak yang pintar, yang solih dan solihah, dan jangan lupa untuk menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Pemirsa sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita ke perkara yang ketiga atau perkara yang terakhir. Perkara yang ketiga yaitu awaladun solihun yad'aulah, atau anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Perkara anak soleh di sini adalah anak yang betul-betul itu berperilaku soleh, bukan anak yang berperilaku semau dia. Anak yang berperilaku semau dia itu doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, anak yang tidak pernah sholat, nah doanya pasti tidak akan dikabulkan oleh Allah. Anak yang tidak pernah puasa juga tidak akan dikabulkan oleh Allah doanya. Maka dari itu, sebagai anak-anak kita wajib untuk menjadi anak yang soleh agar orang tua kita mendapatkan doa dari kita. Dan sebagai orang tua, kita wajib mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi kuat, generasi yang kuat imannya, generasi kuat akidahnya, generasi kuat ekonominya, generasi kuat ibadahnya. Supaya anak-anak kita betul-betul terjamin masa depannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, 3 perkara itu harus kita miliki ketika hidup di dunia ini, agar nanti ketika kita di akhirat, kita tidak perlu repot-repot, sudah dikirimi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang kita kerjakan ketika di dunia. Nah, pemirsa sehati yang dirahmati Allah, itulah 3 perkara yang harus kita miliki ketika hidup di dunia agar kita selamat sampai di akhirat. Dan itu merupakan
tanggung jawab bagi kita semua, baik itu orang tua maupun anak maupun guru, agar menjamin siswa-siswa SD Muhammadiyah Gunung Pring nanti dapat menjadi anak-anak soleh yang beriman dan bertakwa. Ada benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah dari kami pribadi, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.